Apa ya? Tada! Ada apa ini dengan sisir? Neo Cinggu bisa tebak gak? Hai Neo Cinggu, bertemu lagi dengan kami Neo Region Doctor. Saya Dr. Stefani. Saya Dr. Atika. Dan kali ini kita akan membahas mengenai apa nih Dr. Atika? Nah, sebelumnya aku kasih petunjuk dulu nih Dr. Steph. Apa ya? Tada! Ada apa ini dengan sisir? Neo Cinggu bisa tebak gak? Pasti berhubungan dengan rambut ya? Ya, betul pastinya. Dan kali ini kita akan membahas tentang kerontokan rambut. Oke. Oke Neo Cinggu, bagi kalian yang punya masalah dengan kerontokan rambut berlebihan, stay tune ya di video kali ini. Nah, sebelum kita bahas kerontokan rambut lebih detail, sebenarnya rambut yang sehat itu seperti apa sih Dr. Atika? Ya, bener ya. Jadi ini penting untuk diketahui Neo Cinggu nih. Kriteria rambut sehat, jadi tampak lembut dan berkilau, elastis. Jadi apabila kita regangkan akan kembali ke bentuk semula, lalu mudah disisir, tidak kusut dan tidak mengembang, dan yang lebih penting yang akan kita bahas kali ini adalah tidak mengalami kerontokan rambut berlebihan. Oke. Itu. Nah, rambut yang sehat ini tentunya akan memberi kesan positif ya, misalnya tampak lebih muda, tampak lebih cantik, lebih tampan, yang akhirnya meningkatkan kepercayaan diri dari seseorang itu. Oleh karena itu, salah satu problema rambut yang paling dikhawatirkan oleh banyak orang ini adalah kerontokan rambut berlebih yang akhirnya berujung ke kebotakan, Dr. Steph. Jadi kalau emang kerontokan rambutnya berlebih, bisa sampai botak ya dok ya? Bisa. Nah, berarti sebenarnya banyak nih Neo Cinggu juga yang bertanya-tanya, kayak sebenarnya kalau rambut rontok itu udah pasti akan jadi kebotakan? Nah, ini juga banyak salah kaprah nih. Jadi jawabannya enggak ya. Jadi kerontokan rambut ini sebenarnya merupakan fase alami yang terjadi pada semua orang. Jadi sebenarnya kan rambut punya 3 siklus pertumbuhan nih. Ada yang anagen, kadagen, dan satu lagi itu telogen, fase rontok. Normalnya ini setiap orang ini rambutnya akan rontok sekitar 80 hingga 120 helai per harinya. Tapi hampir semua rambut yang rontok ini akan tumbuh kembali dan berganti dengan rambut yang baru. Nah, yang kita jadikan kekhawatiran itu biasanya kalau kerontokan rambut yang lebih dari 120 helai per hari dan bersifat terus-menerus. Itu yang kita sebut dengan ciri rambut tidak sehat. Oke, berarti dikatakan rontok itu kalau udah lebih dari 120 helai ya dok ya? Dan terjadi terus-menerus. Oh, harus terus-menerus. Jadi kalau cuma sekali mungkin itu belum jadi gangguan kerontokan rambut ya kan? Dan belum jadi kebotakan nantinya. Iya. Oke, nah jadi sebenarnya yang menjadi penyebab kerontokan rambut berlebihan itu apa sih? Sebenarnya untuk penyebabnya sendiri kita golongin jadi 2 ya. Jadi ada faktor endogen sama faktor eksogen. Nah, jadi untuk faktor endogen itu kan sifatnya dari dalam, dari tubuh kita. Jadi seperti hormonal, status gizi, tingkat stres, terus kelainan genetik, dan juga ada penyakit bawaan gitu. Jadi kalau misalnya faktor eksogen otomatis kan triggernya dari luar, stimulus dari luar, seperti lingkungan atau kosmetik rambut gitu. Jadi kalau yang lingkungan nih, contohnya kayak paparan sinar matahari, tekanan, kayak radiasi sinar X dan sebagainya gitu. Sedangkan yang kosmetik rambut, ini kan biasanya kita ada perawatan dan penataan rambut nih. Jadi kayak sampo, pengeriting rambut, catokan, ya seperti itu. Oke, jadi emang nggak cuma satu faktor aja ya dok ya, ada dari dalam, dari tubuh kita dan juga dari faktor luar, ya kan? Oke, nah jadi sebenarnya supaya kita bisa mencegah kerontokan rambut itu, kita harus ngapain dok? Nah ini nih, kita habis ini bakal bahas seru nih tips-tipsnya ya. Tips yang pertama, pastinya perbaiki pola hidup nih. Jadi karena kan gini, status gizi rendah, anemia atau kurang darah, terus tingkat stres yang tinggi, maupun waktu tidur yang kurang, ini kerap menjadi kerontokan rambut itu. Jadi kita harus mencoba menjalani pola hidup yang sehat. Jadi manajemen stresnya perlu, makan makanan bergizi seimbang perlu, olahraga harus rutin, meluangkan waktu untuk meditasi, dan juga mencukupi waktu tidur gitu dokter. Ya pasti sih ya, namanya pola hidup itu tetap harus dijaga semuanya, dari makanan, tidurnya, stres juga harus dikontrol supaya
kesehatannya juga terjaga, ya kan? Benar-benar. Terus ada lagi gak dok? Tips keduanya apa nih? Nah, tips kedua nih, memenuhi asupan nutrisi. Jadi ada beberapa nutrisi-nutrisi yang memang penting untuk rambut rontok gitu ya. Yang pertama nih, protein dan omega 3. Ini ada di telur, ikan salmon, dan sebagainya itu. Terus yang kedua ada vitamin nih pastinya. Mulai dari vitamin A, B, C, D, sampai E ini memang diketahui dapat mencegah dan mengatasi rambut rontok. Selain itu juga menjaga kesehatan kulit kepala dan juga untuk menyuburkan rambut. Tuh. Dan nggak cuma itu, zinc pun juga penting nih. Zinc ini penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan rambut, terus menjaga kelembapan dari rambut, kayak gitu. Jadi untuk kekurangan asupan zinc sendiri ini dapat menyebabkan rambut ini mudah rontok. Gitu. Dan yang terakhir nih Dokter Steph. Ada lagi. Iya, ada lagi. Zat besi pun juga penting nih buat kesehatan rambut. Jadi itu kan bisa ditemukan di daging merah, sayuran hijau, ya kacang-kacangan dan lain sebagainya gitu sih. Nah berarti Neo Cinggu perlu diperhatikan nih asupan gizinya udah cukup apa belum? Terus kalau tips selanjutnya? Nah, Neo Cinggu, selain pola hidup dan nutrisi, apalagi ya kira-kira yang harus kita lakukan untuk mencegah kerontokan rambut berlebih? Nantikan di part selanjutnya karena kita akan membahas tuntas mengenai pencegahan dan pengobatannya. Annyeong!